Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat datang Ibu ucapkan untuk kalian sebagai siswa-siswi baru kelas 7 di SMP Negeri 7 Singkawang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki kesehatan sehingga dapat menjalani aktivitas dengan baik. Salah satunya mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan pada saat ini. Perkenalkan, nama Ibu Nurun Surtiati, salah satu guru IPA di SMP Negeri 7 Singkawang. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Baiklah, silakan kalian simak materinya dengan baik. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Untuk itu, kalian harus tahu apa pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata berarti pendidikan dan Mandala berarti tempat atau lingkungan. Sehingga Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala adalah yang pertama sekolah, yang merupakan lingkungan pendidikan. Yang berikutnya adalah kepala sekolah, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, hubungan antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Atau dengan kata lain, hubungan antara guru dan orang tua terjalin dengan serasi. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan untuk mengembangkan kemampuan berkarya. Sehingga sekolah berfungsi sebagai tempat masyarakat belajar, karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam proses belajar mengajar, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Sekolah sebagai masyarakat belajar memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan asal-usul atau keturunan,
perbedaan tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup atau PLH, dan bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak bagi peserta didik. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah harus merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Tidak boleh digunakan sebagai penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Tidak boleh digunakan sebagai tempat propaganda politik atau kampanye, atau dijadikan tempat syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Dan tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina
pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Demikian materi wawasan Wiyata Mandala yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kalian. Pesan Ibu, selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan pada air yang mengalir, gunakan masker, jaga jarak, dan hindari keramaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.